Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali kawan-kawan di channel kita, di channel Vanilla Berkah. Ya, ada keberkahan di dalam vanilla, teman-teman. Jadi, sebelum saya melanjutkan, subscribe dulu yang belum subscribe, kawan-kawan. Jadi, di like dulu. Nanti kita diskusi dalam komentar ya. Di kolom komentar itu kita diskusi, oke? Jadi di kesempatan kali ini saya ingin berbagi, melanjutkan video yang lalu, menghemat biaya menggunakan menanam vanili. Pohon gamalnya belum hidup, belum tinggi, belum jadi pelindup, tetapi sementara kita memanipulasi dengan pelepah atap sawit. Nah, di kesempatan kali ini kita lanjutkan videonya, kawan-kawan. Ini kebun ini usianya 5 bulan. Nah, jadi di waktu 5 bulan itu secara otomatis pelepah sawit itu kan pasti busuk tuh. Pasti kering tuh. Nah, setelah dia kering, dia busuk, kan residennya sudah tumbuh subur. Dia sudah tinggi, sudah bisa jadi pelindup. Nah, makanya kita turunkan pelepah sawit tersebut, kita turunkan di bawah-bawah pohon vanilinya, menambah pupuk juga tentunya kan, kawan-kawan. Nah, gitu. Jadi kita memanage biaya ya. Kalau seluruh pemirsa yang ada di rumah mempunyai modal sih, ya bisa saja langsung pakai tajar mati, terus langsung pakai paranet, tidak susah-susah begitu. Nah, di sini kita itu ingin berbaginya bagaimana sih kita bertanam vanili itu secara langsung. Jadi kan terkadang ada pola berpikirnya kita harus membuat pelindup dulu, kita tanam dulu tajar hidupnya, residenya atau gamalnya. Nanti setelah usia 5 bulan seperti ini baru ditanam vanilinya. Kan membuang waktu yang sia-sia selama 5 bulan. Kira-kira begitu kan? Nah, kenapa? Karena time is money, kalau kata-kata pepatah itu. Waktu adalah uang. Nah, selama 5 bulan kita tanam vanilinya kan sudah subur, sudah panjang, sudah hidup. Terus untuk lindupnya dia juga tumbuh. Nah, jadi sama kita berkembangnya. Jadi sambil menunggu waktu kita tidak sia-sia. Kan apakah semua itu kita tidak bisa berpola, tidak bisa mengantisipasi. Makanya kita membuat trik dan gagasan ini. Sambil berjalannya waktu 5 bulan, kita juga sambil menyiapkan tiang cornya. Apakah tidak kuat? Oh, kuat. Tetapi yang dikhawatirkan dari pengalaman-pengalaman yang sudah kami lalui, ketika vanili itu sudah di usia 3-5 tahun, sudah menjadi dan subur, batangnya saja sudah sebesar ibu jari begini, itu bisa saja lebih. Tentunya kan sudah sangat berat, kira-kira kan begitu. Nah, lalu ini tiang tajar hidupnya bagaimana? Ya, kalau secara otomatis kalau yang di bawah ini sudah terlalu banyak dan berat, kan mau tidak mau dia kan diterpa angin tuh. Nah, kalau anginnya terlalu besar, otomatis dia kan roboh, kawan-kawan. Nah, di sini kita membuat polanya. Kita bantu dengan tiang cor berselah sekitar 4 meter atau ini 1, 2, 3, 4. Jadi 4 diselang 3. Jadi 3 tajar hidup,
tambah 1 tiang cor, atau 4 takjar hidup tambah tiang 1 cor, kira-kira begitu, agar lebih kuat dan kita lebih enak nanti dalam perawatannya, kira-kira begitulah. Nah, di sini yang perlu kita ketahui, yang perlu kita simak adalah bagaimana polanya kerjanya nantinya ketika masa-masa waktu 5 bulan tersebut. Yang kita kejar, yang kita perlu amati itu adalah pohon ini. Kan tadinya kita kan menanam, sambil menanam vanilnya juga kita tanam. Secara otomatis vanilnya itu pasti hidup di angka 95% ketika memakai pola kita, maksud saya memakai trik dan cara kita yang kita buat pola seperti ini di angka 95% itu bahkan bisa lebih, itu pasti hidup vanilinya. Nah, yang perlu kita kejar itu adalah menghidupkan ini. Bagaimana ketika dalam usia 1 bulan dia ini sudah hidup, dia sudah bertumbuh, minimal kalau ini kan di angka di waktu setengah bulan kan sudah mulai keluar tunas-tunasnya tuh. Nah, jadi di angka waktu tersebut yang perlu kita perhatikan adalah itu. Kenapa? Agar dia bisa mengejar untuk jadi bahan pelindung, menggantikan atap pelepas sawit tadi. Nah, begitu. Jadi satu hal penting yang perlu kita lakukan itu tadi, mengawasi hidupnya pohon gamal tersebut, pohon risidi. Ya, banyak sih yang menyebutnya ada pohon gamal, pohon risidi, apapun itu, atau mau pakai melanding, lamtoro, atau petai Cina, atau mau pakai itu ya silahkan, nggak apa-apa, sama kok. Yang kita lakukan itu sama, semuanya sama. Nah, terus kelanjutannya dari situ bagaimana? Kan kita kalau sudah begini kan sudah enak. Memang dalam masa prosesnya itu tidak semudah yang kita obrolkan. Ada butuh kesabaran di situ, ada butuh keuletan di situ, ya semuanya lah. Tetapi kalau kita dengan enjoy saja, yakinlah, saya yakinlah pasti semua bisa terlaksana, semua bisa tercapai, dan di ujungnya nanti pasti akan berhasil. Kira-kira begitu ya. Yang belum subscribe, saya ingatkan kembali, subscribe dulu, oke? Nah, jadi kemarin kita membuat pupuknya sesederhana mungkin, hanya memakai serbuk gergaji, dan pertumbuhannya sangat-sangat luar biasa. Kenapa? Karena dari pengalaman yang kami terapkan, yang kami temui itu ya pakai itu lebih hemat, juga tidak kalah bagus juga untuk pertumbuhan vanilinya. Nah, itu dari pengalaman itu kita terapkan, lalu kita buat kebun yang bertema beranalisa itu kebun konvensional. Jadi kenapa kita katakan konvensional? Sebab kebun vanili itu seperti halnya habitat
habitatnya dulu ketika asal tumbuhan tersebut kan dari hutan. Makanya kita rujuk kembali, kita analisa kembali apa yang ada di hutan. Kan kalau di hutan tidak ada pupuk tuh, yang ada hanya kompos, bekas daun, bekas ranting-ranting yang patah lalu berjatuhan, busuk. Nah, dan dari situ dia jadi pupuk alaminya. Makanya dengan kita gunakan serbuk gergaji tersebut, kita kan bisa lebih cepat tuh dalam arti kata pembusukannya. Nah, vanili itu sangat suka ternyata. Dari sana kita merujuknya dari sana. Makanya di sini kita amati dari pengalaman itu agar bisa kita gunakan kembali pupuknya tersebut. Nah, seperti pemirsa ketahui betapa suburnya vanili yang kita gunakan, pupuknya itu menggunakan serbuk gergaji. Kan artinya begini, kita itu berupaya membuat gagasan itu bukan hanya sebatas cerita saja dan teori, tetapi pelaksananya di lapangan kita belum. Tidak seperti itu. Kita mencoba dulu, kita berbuat dulu, memunculkan ide-ide gagasan, kita terapkan dulu. Nah, setelah kita terapkan, setelah kita kelola dan ternyata memang berhasil, baru kita bagikan kepada kawan-kawan, seluruh pemirsa, khususnya di channel kita, yaitu di Vanila Berkah. Nah, makanya ikuti terus video kita kawan-kawan. Kenapa? Untuk video-video selanjutnya agar seluruh pemirsa biar juga tahu nanti menurut perkembangannya nanti bagaimana. Karena itu kan masih banyak yang kita bahas di sini. Apalagi mengenai dunia vanili. Itu harus dari awal sampai nanti bagaimana hasilnya itu harus dikaji lebih dalam. Kenapa? Karena kalau separuh jalan dikhawatirkan nanti tidak berhasil. Kalau tidak berhasil kan jadinya kita kapok, ketemunya terus trauma, males. Nah, begitu. Kan betapa subur-suburnya kebun yang sudah kita kelola sesuai dengan SOP yang kita terapkan. Itulah kawan. Karena di sini kita bukan pandai bercerita, tetapi memang kita hanya ingin berbagi agar para petani-petani yang di awal mulanya belum mengetahui ini biar bisa jadi tahu, biar bisa jadi lebih mengerti akan hal ini, tentunya di pertanian vanili, agar tidak kepanjangan nantinya. Baik, saya rasa video kita kali ini saya cukup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.